sebuah rumah mewah di Desa Cimayang Sari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, yang sangat dibanggakan pemiliknya karena tampak megah dan mengagumkan, bahkan sering diunggah ke sosial media dengan memperlihatkan segala kemewahannya itu, kini menjadi saksi bisu aksi keji sekelompok perampok. Di rumah inilah Resti, Haris, ibunya serta buah hatinya jadi korban aksi perampokan pada 18 September lalu. Naasnya, aksi keji para pelaku perampok merenggut nyawa Haris, suami Resti. Maka inilah penampakan rumah tersebut setelah 10 hari berlalu. Nah pemirsa, saat ini saya bersama tim Instar Investigasi sudah berada di daerah Bogor dan tepat di belakang saya ini adalah TKP ataupun rumah yang sudah mengalami perampokan dan juga menyebabkan satu orang si pemilik rumah meninggal dunia. Dan seperti inilah keadaannya saat ini menurut informasi daripada warga sekitar sini, bahwasanya memang keluarga saat ini belum kembali ke rumah ini karena memang masih berada di rumah sakit, karena memang dampak dari perampokan ini membuat pemilik rumah mengalami luka-luka hingga meninggal dunia. Dan seperti inilah kondisinya. Di sini juga masih tertera ada garis dari kepolisian ya yang sudah mengamankan TKP ini. Dan selanjutnya kita akan bertanya kepada warga sekitar seperti apa sih kronologi ketika kejadian perampokan tersebut terjadi. Ini rumah dibangun sekitar bulan Januari atau Desember. Baru selamatan rumah sekitar 2 bulan yang lalu ini. Kalau Teresnya memang asli orang Cimayang Sari, kalau suaminya almarhum orang Cilengsi kalau nggak salah. Kita merasa sedih lah, merasa kehilangan. Ibaratnya apa ya, kayak keluarga sendirilah, ngerasain betapa sakitnya gitu kan, betapa sedihnya gitu. Aduh, sangat miris sekali ya. Saya ngelihatnya sedih, ngelihat warga saya keadaannya seperti itu. Sedih. Peristiwa tragis itu terjadi pada Rabu dini hari sekitar pukul 4:30 ketika para warga masih terlelap tidur. Namun aksi keji para perampok itu terbongkar setelah salah seorang keluarga meminta tolong kepada warga, hingga warga pun serentak datang memberikan pertolongan. Dan di sanalah warga syok melihat lantai rumah Lesti berlumuran darah dengan ditemukan 2 tubuh yang diketahui ibunda Lesti bernama Nining dan Alifa putri Lesti tergeletak di kamar. Dan yang lebih membuat syok, Haris justru ditemukan di mobil sudah tidak bernyawa. Kalau awal kronologinya waktu itu sekitar jam setengah 5, jam 4.30 saya kedatangan tamu ya, gedor-gedor pintu sambil dia kelihatan panik. Saya keluar, dia bilang saudara saya kerampokan, katanya Resti kerampokan, dia bilang begitu. Terus saya dibantu istri ngebangunin warga sekitar saya, langsung saya menuju ke sana, ke rumah Resti itu. Pas saya ke situ pintu sudah terbuka, saya masuk, di dalam itu ada Denny alias Ramdhani itu, Elis sama anaknya tuh panik, nangis sambil jalan. Terus saya dikasih unjuk gitu ya, di dalam kamar itu ternyata ada 2 orang tergeletak. Di kamar depan kasur acak-acakan, terlihat banyak darah. Terus nggak berpikir panjang karena niat saya ingin membantu ya si korban, terus saya keluar lagi cari bantuan warga sekitar. Nah, ada anaknya Alifa. Saya tanya, "Neng kenapa? Apa yang dirasakan?" "Ini sakit," katanya, "dipukul." Dia sedang duduk di situ. Sedang duduk ini, dipukul katanya. "Ya Allah, kamu berdarah nggak?" "Enggak," kata anak tersebut. Yang memang mengalami luka berat itu lumuran darah semuanya. Makanya saya pasti dengar lumuran darah, udah nggak kuat, nggak berani masuk. Kalau Teresti pun sama sih. Yang paling parah itu ada. Aksi keji para pelaku perampokan itu tidak hanya berhasil menggasak harta benda milik Resti sekeluarga,
namun juga membawa pergi mobil milik Resti. Namun yang cukup membuat warga syok, tubuh Haris, suami Resti, justru ditemukan di salah satu mobil yang terparkir di garasi. Menurut keterangan Resti, lewat tetangganya, para pelaku sempat ingin membawa jasad Haris, namun terlambat. Tapi yang cukup mencengangkan, Haris meninggal dengan luka parah di bagian kepala serta lehernya dijerat kain. Korban dalam keadaan telungkup di bangku yang tengah dilipat, kemudian seperti ini, tertidurlah telungkup. Gak lama dari situ ya berpikir masyarakat semuanya mungkin ini udah meninggal, karena dipanggil beberapa kali oleh teman-teman, Aris, nggak ada jawaban gitu. Terjadi pemukulan ya Bu ya, benar yang meninggal? Semua dilakukan pemukulan oleh keempat pelaku di bagian kepala dengan menggunakan kunci Inggris itu, besi, kunci Inggris. Tapi alhamdulillah ketiga korban memang luka berat dan segera dibawa ke rumah sakit. Alhamdulillah masih dalam keadaan hidup. Dan memang saat ini kondisi yang masih berada di rumah sakit ibu dari anak tersebut dan ibu mertuanya, karena Setelah mendalami berbagai pemeriksaan terhadap keempat pelaku, polisi akhirnya mengungkap motif dibalik pembunuhan berencana ini bermula dari urusan utang piutang. Diketahui, pelaku D menggadaikan mobil kepada korban sebesar 23 juta rupiah. Namun karena tak kunjung dibayar, korban akhirnya menagih. Pelaku yang tersinggung akhirnya menyusun rencana menjebak korban dengan mengajak korban minum minuman keras di rumahnya hingga mabuk yang berujung dengan aksi pembunuhan secara keji itu. pamannya si otak dari tersangka pelaku ini menggadaikan mobil Calya-nya itu kepada korban. Nah, kemudian karena korban menagih, si pelaku ini tidak berkenan gitu, merasa risih karena ditagih-tagih oleh korban. Maka itu ada niatan dari para pelaku ini, khususnya yang si otak ini, si D, untuk membunuh dan menguasai harta dari korban. Jadi korban ini dicekokin dengan minuman keras, jadi dalam keadaan mabok, dan disitulah setelah si korban sudah tidak berdaya, pada saat itulah 4 orang pelaku ini melakukan aksinya dengan menganiaya, dengan menutup lakban mulutnya, wajahnya, dan mencekek lehernya dengan kabel listrik, dan kemudian memukul kepalanya berulang-ulang. Atas perbuatan melakukan dugaan pembunuhan berencana serta melakukan aksi kekerasan terhadap anak kecil, keempat pelaku dijerat pasal berlapis yang ancaman hukuman terberatnya ialah hukuman mati. Pasal 340 KUH Pidana, pasal 338 KUH Pidana, pasal 365 ayat 3 KUH Pidana, pasal 170 ayat 3 KUH Pidana, pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak,
kekerasan terhadap anak yang menyebabkan luka berat diancam dengan pidana semaksimal 5 tahun penjara. Dan tambahan lagi pasal 55 KUH pidana, pasal 56 KUH pidana, dan pasal 88 KUH pidana. Kenapa dimasukkan dalam pasal 40, Mbak? Karena ada korban anak di situ. Jadi kita masukkan semua pasal berlapis, dan ini ancaman hukumannya yaitu hukuman mati, seumur hidup, dan paling lama 20 tahun penjara. Meski peristiwa perampokan di rumah mewah Resti itu terjadi karena motif ekonomi, tapi warganet menangkap bahwa kejadian tragis ini pun tak luput dampak dari risiko lain, seperti memamerkan kemewahan secara berlebihan di media sosial. Sebab hasrat berlebihan untuk menunjukkan sesuatu pada orang lain atau flexing bisa juga berdampak buruk, seperti yang dikutip psikolog Otiza Sativa. Flexing ini dikaitkan, yang dimaksud adalah terkait dengan aktualisasi diri gitu ya, bahwa dia mampu, dia bisa, dia kaya begitu ya. Kemudian dia mungkin menampilkan sebagai orang yang sukses, itu sebetulnya hal yang tidak bisa dihindari. Cuma aktualisasi diri pada masing-masing orang itu berbeda-beda. Ada yang lewat flexing, ada yang mungkin mereka bersedekah dengan demikian rupa, ada yang mendonasikan tenaganya untuk misalnya kemanusiaan begitu ya. Jadi tetapi kalau flexing ini dikhawatirkan akan menimbulkan justru rasa discourage pada pemirsanya, kepada orang-orang yang mengakses postingan-postingan tersebut. Discourage itu maksudnya merasa ciut, merasa kecil, nanti lama-lama merasa tidak berguna, tidak berharga gitu ya. Apa sih saya dibanding dia gitu ya. Dan yang lebih parah lagi, pada pengalaman kasus pasien begitu ya, terjadi yang namanya kecemasan akibat mengakses postingan-postingan flexing orang. Kekhawatiran sih ada ya Mbak ya, cuman kita tawakal aja, berserah diri pada Allah. Segala sesuatu yang terjadi sudah menjadikan suratan takdir, baik ataupun buruk itu layak buat kita. Cuman dalam hal ini tidak semua yang kita miliki harus selalu diumbar gitu kan. Mungkin salah satunya dari itu, menurut orang-orang gitu kan. Dari kasus perampokan keji di rumah mewah kawasan Bogor, seperti apa potret kehidupan Yang Lex di belakang panggung yang viral gegara sang istri buka warung kecil di belakang rumah? Saksikan insert investigasi sesaat lagi.